Haleluya, shalom semuanya. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita semua, baik yang beribadah secara onsite maupun live streaming, kita sama-sama memperkatakan janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh Tuhan, ibadah pada hari ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari saya persilakan untuk kita semua bisa duduk. Segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata,
suara kami sembah Engkau Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan, melawat tiap kami Tuhan. Haleluya. Ora nama takana nama, syana nama ya nama. Haleluya. Oh haleluya. Terima siap seruan sembah kami Tuhan. Terima siap sembah kami Tuhan. Haleluya. Ora nama ya syakana nama, syakana nama ya nama. Haleluya. Ada kuasa di tempat ini mengalir Tuhan. Ratakala ya syakana, dia nama ya syakana. Ratakana nama ya syakana ya nama. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan saudara. Oh nama ya syakana, nama ya syakana nama. Dia nama ya syakana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Shekamaya. Mari sama-sama katakan saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta. Engkau bertahta Tuhan di tempat ini Bapa. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari bersepakat saudara, sama-sama nyatakan Kau layak dipuji Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta atas hidup kami Tuhan, bertahta atas gerejamu Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari sama-sama katakan Kau layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta. Amin. Selamanya Raja atas
Engkau Tuhan bertahta atas pujian sembah kami Tuhan. Di tempat ini kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Yang siap bersorak-sorai, sama-sama sepakat kita katakan amin. Yuk mari tepuk tangan bagi Tuhan semua. Nyanyian sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, ada kuasa yang besar mengalir tempat ini Tuhan. Setiap kami percaya kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Mari kita semua sama-sama katakan, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan kapan saudara? Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat benar. Mari, mari, mari kita siapa? Umat pilihan Dengarkanlah. dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Mari bersama-sama katakan. Sekarang Sekaranglah waktunya untuk berdiri
tahu ada nama yang berkuasa, itu Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya saat kami bersorak-sorai itu semua Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji-Mu, yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Silakan dukung saudara semua. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love you, Lord, I love you, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, in all my life you have been faithful. Oh, yes you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari semua sama-sama kita nyatakan, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Oh, yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful, and all my life you have
sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua,
Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang diselamatkan bertambah.
Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa
orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru, dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja, dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi 3 tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata
bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka siap berkata kepada Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan saja. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga mengajar kami, menghajar kami. Kalau kami hidup tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita langsung minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kau lihat anak-anakmu Tuhan yang sedang meminta ampun kepadamu. Bapa, ampuni kami. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami. Berkati anak-anakmu Tuhan. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Kau lihat anak-anakmu. Mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, Kau baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik buat hamba-Mu. Engkau selalu baik buat kami semua. Terima kasih Abba. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan
serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun. Untuk ibadah yang dilakukan secara onsite, ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 26 Juni 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Intercon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Direja SH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Pinkan Monika. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Intercon Ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit Ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita diciptakan untuk berkomunitas, dibentuk untuk persekutuan, untuk sebuah keluarga. Tidak seorang pun dari kita dapat memenuhi tujuan Allah sendiri. Kita semua memerlukan sebuah komunitas. Terlebih lagi sebuah komunitas orang percaya yang hidup rukun dan damai. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Unity in Community, itulah topik kedua suplemen Cool, masih dalam The Beauty in Community. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 25 Juni 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Juga membuat sebagian orang melupakan hal yang menebarkan hati. Meskipun kita tahu setiap daripada kita pasti akan mencapai satu titik dari penantian tersebut.
Namun, dalam situasi penantian ini seringkali sikap kita tanpa disadari gampang sekali berubah sikap. Seperti mengeluh, menggerutu, bahkan bersungut-sungut. Karena tidak sabar dalam melewati masa-masa penantian tersebut. Saat-saat penantian merupakan saat yang berbahaya dan merupakan ujian bagi seseorang. Ketidaksabaran dalam menunggu jawaban seringkali membuat seseorang menempuh jalan pintas. Mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana kita dapat menang dalam masa penantian? Temukan jawabannya di ibadah Cancer Ministry CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Dilayani oleh Pendeta Charles Jonan dengan kesaksian dari Yohana Francisca. Setiap kita akan diberikan kekuatan dan juga pengharapan di dalam setiap penantian yang sedang kita alami saat ini. Unit pengajaran CK7 kembali akan mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk KOM 100, 200, 300, dan 100 junior. Pada hari Sabtu 25 Juni 2022, pukul 18 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Bagi para wisudawan atau wisudawati harap dapat segera mendaftarkan diri. Acara tersebut diadakan via Zoom dan bagi keluarga atau teman yang ingin menyaksikan acara wisuda tersebut dapat diikuti via YouTube channel GBI PRJ CK7. Akan dibuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online mulai tanggal 12 Juli 2022. Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas KOM tersebut dapat segera mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu atau dapat mendaftarkan diri secara online ke home.gbiprj.org. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara on-site maupun online. Untuk pendaftaran serta waktu pelaksanaannya dapat dilihat di www.gbiprj.org. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di rumah doa online CK7 yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rumah doa adalah suatu wadah yang kami adakan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus atau spesifik guna mengalami kesembuhan, pemulihan, pertobatan, dan semua pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum berdoa syafaat, saya mengajak kita semua memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita percaya dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal atas setiap kehidupan umat-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk negeri kami yang tercinta, Indonesia. Di tanah ini Tuhan, Engkau memberkatinya senantiasa Tuhan. Sehingga kehidupan daripada setiap masyarakatnya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau memberkati juga atas pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, kepala daerah dari pusat sampai dengan daerah-daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar kiranya roh hikmat, takut akan Tuhan ada atas setiap pemerintahan kami ini ya Bapa. Mereka mendatangkan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran, keadilan atas bangsa kami, atas setiap masyarakat dan rakyat yang ada yang mereka pimpin. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini. Biar setiap kehidupan kami sungguh-sungguh semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kehidupan kami dipenuhi dengan Roh Kudus dan kami mau dipakai untuk penyelesaian amanat agung pada hari-hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami senantiasa Tuhan. Biar kiranya roh hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin setiap pelayanan-pelayanan ini Tuhan, membawa banyak jiwa kepadamu. Kau tutup bungkus gembala sidang kami Pak Niko, istri dan juga Tuhan anaknya Tuhan, keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan dengan sempurna. Dan boleh terus pesan Pentakosta ketiga terus dibawa menyebar sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa memberkati gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan terus senantiasa pakai dengan dahsyat dan luar biasa, membawa jemaat di CK7 sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus dan semakin serupa dengan Kristus. Berkati Dr. Yanto, istri Tuhan, anak-anak, manantu, cucu-cucu, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan menutup bungkus daripada gembala CK7. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan buat setiap anak-anak muda yang ada di CK7, baik yang hadir di tempat ini maupun sedang beribadah secara live streaming, kami berdoa akan bangkit anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, yang menyerahkan kehidupannya untuk menjadi berkat dan saksi dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di kampus, di sekolah, tempat usaha Tuhan, di tempat-tempat mereka bekerja, mereka menghidupi gaya hidup kerajaan Allah dan membawa banyak jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami dan kami mengangkat tangan kami ya Bapa untuk menerima berkat yang terbaik daripadamu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.